Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan hadis nomor 284. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya dari sahabat, dari yang meriwayatkan Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya namanya Shu'aib, an jaddihi, dari kakeknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, idza tasadda zaujiha, dari rumah suaminya. Loh, kok perempuan bersedekah dari rumah suaminya? Ibu menikah dengan laki-laki, lalu kemudian suami ibu itu punya rumah. Rumah itu rumah ibu apa rumah dia? Ini perlu didudukkan masalahnya. Apakah kalau ibu menikah lalu otomatis harta suami itu menjadi harta ibu? Tidak. Tidak. Kalau ibu menikah, suami ibu punya mobil, punya rumah, punya kebun, itu punya dia. Yang punya ibu adalah nafkah. Ibu menikah sama laki-laki. Ibu kebetulan anak orang kaya, punya kos-kosan, punya sawit, punya ruko, punya mobil. Nikah ibu dengan laki-laki. Apakah harta ibu itu otomatis jadi punya suami? Tak adil. Pas tadi saya bilang milik suami, ibu bilang punya ibu. Pas sekarang punya ibu, ibu bilang punya ibu. Jadi dalam Islam, dengan menikah, harta tidak otomatis berpindah tangan. Harta suami punya suami, harta istri punya. Jelas? Apa bedanya? Dalam harta suami ada nafkah ibu. Dalam harta ibu tak ada nafkah suami. Jelas? Nafkah itu 5. Makan, pakai, pendidikan, tempat tinggal, perhatian. Makan, ada ibu dikasihnya makan? Pakaian, ada dibelikannya pakaian? Tempat tinggal, ada disiapkannya tempat tinggal? Pendidikan, mestinya dibawakannya guru mengajar ke rumah. Tapi karena dia tak sanggup membayar guru, diizinkannya ibu belajar setiap sore Jumat. Perhatian, ada diperhatikannya ibu? Banyak sekarang suami lebih memperhatikan handphone daripada bininya. Betul kan ya? Ini makna hadis ini. Idza tasaddaqatil mar'atu, kalau perempuan bersedekah, min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, maksudnya disedekahkannya harta milik suaminya. Kana laha ajruha, maka ibu dapat pahala. Suami yang punya, tapi karena ibu yang bersedekah, maka suami dapat pahala dan ibu juga dapat pahala. Wali zaujiha, dan suaminya pun dapat pahala. Itulah beruntungnya kalau punya istri solihah, disedekahkannya, suami dapat pahala, istri dapat pahala.
Tapi kalau dapat bini hantu, duit dimainkannya ke judi online, dimainkannya ke game online. Itulah kenapa perempuan wajib mengaji supaya baik rumah tangganya. Insya Allah anak-anak perempuan ibu solihah-solihah semua. Misla dzalik, suaminya dapat pahala misal, sama, seperti, samo, podo, sami mawon. La, sami mawon bahasa Jawa, sama saja. La yanqusu kullu wahidin minhuma, tidak berkurang pahala suami, tak berkurang pahala istri. Suami dapat 100, istri pun dapat 100. Min ajri sahibihi syai'an, tak berkurang pahala pemiliknya. Hartanya punya siapa? Punya suami. Suami dapat 100. Yang mensedekahkan siapa? Istri. Istri dapat berapa? 100 juga. Kenapa tak berkurang? Begitulah yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Lahu bima kasaba, suami dapat pahala sesuai hasil usahanya, karena memang dia yang mencari duit itu. Walaha bima amfaqat, dan istri pun dapat sesuai dengan sedekahnya. Hadis ini ada dalam kitab namanya Sunan At-Tirmidzi, rawahut Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan. Paling tinggi hadis sahih, di bawah hadis sahih hadis hasan, di bawah hadis hasan hadis dhaif, di bawah hadis dhaif bukan hadis maudhu, hadis palsu. Hadis hasan layak diamalkan. Tapi sebagai adab, ibu mesti ngomong. Bang, ada tadi tetangga kita, anaknya kelaparan, ku kasih dia beras 1 kaleng susu. Ada tadi di lampu merah, aku pulang belanja dari pasar Selasa, minta duit, ku kasih dia. Biasakan ngomong walaupun kecil sebagai adab. Karena kalau sudah terbiasa ngomong akan terbuka komunikasi. Tapi kalau terbiasa tidak ngomong, berawal dari kecil, lama-lama yang besar pun tak bicara, diam. Awal-awal hilang beras, lama-lama hilang kulkas. Bagi yang sudah melakukan, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang belum, setelah mempelajari hadis ini menjadi orang yang suka bersedekah insyaallah. Hadis 285. Wa an Abi Umamata, nama sahabat Nabi yang meriwayatkannya namanya Abu Umamah. Kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kertas, nanti kita bahas. Radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Hidupkan lampu. Sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Nabi bersabda. Yaqulu, Nabi berkata, fi khutbatihi, dalam khutbah ama hajjatil wada'. Haji Nabi itu namanya haji wada'. Wada' artinya goodbye, selamat tinggal. Karena habis haji itu bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Muharram 30 hari, Safar 30 hari, Rabiul Awal 12 hari. Lebih kurang 80 hari setelah haji itu Nabi meninggal. Maka disebut dengan haji wada'. Haji kok ada khutbahnya Pak Ustadz? Haji itu di Padang Arafah tanggal 9. Khutbah dulu baru sholat zuhur. Tergelincir matahari, khutbah. Kemarin di kemah kami, saya sebetulnya tak mau ceramah, tak mau khutbah. Saya mau jadi jamaah haji biasa. Diminta orang tu pula khutbah. Udah ditolak, janganlah. Iyalah, jangan capek. Iyalah. Khutbah dulu, habis khutbah baru sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat, jamak takdim.
Mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, bisa kita berhaji ke Baitullah. Jadi pada waktu haji wada itu, apa kata Nabi? La tumfiqum ra'atun. Kalau ada perempuan yang bersedekah syai'an, walaupun sikit, min baiti zaujiha, dari rumahnya, la tumfiqu, jangan dia bersedekah walaupun sedikit, illa bi izni zaujiha, kecuali dengan izin suami. Tadi waktu hadis yang pertama tadi ada tak cerita tentang izin? Tak ada. Itulah kenapa tak bisa mengambil hukum dari satu jangan mengambil hukum dari satu hadis. Makanya kalau dengar satu hadis, tanya dulu, Ustadz, masalah ini ada tak hadis lain sebagai penyeimbang? Hadis yang pertama tadi sedekah, dia sedekah. Baru datang hadis kedua, la tumfiqu, jangan bersedekah, illa bi izni zaujiha, kecuali atas izin suaminya. Mudah-mudahan suami ibu semuanya dermawan, baik-baik. Qila, lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ya, walat to'am, bagaimana dengan sedekah to'am? To'am itu artinya makanan. To'amul miskin, makan orang miskin. Maksudnya sedekah makanan, kurma, gandum. Apakah perlu izin suami kalau ngasih beras? Kata Nabi, dzalika afdalu amwalina, itulah harta kita yang paling afdal. Jadi sahabat ini bertanya, itu kan perlu izin kalau duit, kalau beras, kalau gandum, kalau kurma, makanan pokok. Kata Nabi, itulah harta kita yang paling afdal. Ibu kalau disuruh pilih, punya duit sama punya beras, pilih mana? Apalah artinya punya duit kalau perut kita lapar? Jadi yang betul yang dua-duanya tadi. Duit ada, beras ada. Tapi kalau sudah lapar, mau dikasih duit? Saya mau. Beli makanan. Di hutan, tak ada orang jualan, punya duit bebungkal-bungkal satu koper, sama punya beras satu canting. Biarlah punya beras, bisa kita masak. Punya duit, telanlah duit itu. Nah, jadi kata Nabi, itulah harta kita yang paling afdal. Maknanya, walaupun beras, gandum, sagu, jagung, tiwul, makanan pokok, tetap minta izin. Biasakan minta izin. Keluar rumah minta izin. Kalau mau pakai baju panjang, pakai jilbab, istrinya disuruh lakinya tak boleh pakai jilbab. Kau jangan pakai jilbab. Aku tak suka nengok kau pakai jilbab, tua. Macam nenek-nenek. Aku suka menengok kau macam artis dangdut. Apakah ibu perlu minta izin menutup kepala? Hebat ibu. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Jadi ibu yang perlu minta izin itu adalah pada perkara-perkara bukan yang wajib. Salat wajib, menutup aurat wajib. Ini ceritanya tentang sedekah Ibu kebetulan punya kebun sawit seluas mata memandang. Amin. Pas ibu mau bayar zakat, perlu ibu minta izin ke suami? Enggak. Ibu bayar zakat. Pas ditanyanya, kenapa kau bayar zakat itu? Lah, kebun-kebun aku, duit-duit aku, apa urusan kau? Kau pun fakir miskin. Tapi tentu ibu tak sampai hati ngomong begitu. Paling ibu bilang, diam kau Fir'aun. Jadi laki-laki ini pun perlu sadar diri dia. Kata petua orang tua-tua dulu,
Jangan menikah dengan perempuan yang tak dirasanya garam kita masin. Ibu punya anak laki-laki, ibu nasihati dia, kau kalau nikah sama perempuan, jangan sampai kau nikah sama dia tak terasanya garam kau masin, saking banyaknya air laut dia. Dikasih belanja 1 juta, tak dipandangnya. Kenapa? Karena dia anak orang. Ada kawan saya, calonnya anak orang kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Tak jadi nikah. Saya tanya, kenapa kau tak jadi nikah? Takut aku pendek umurku, bang. Hah, apa hubungan anak orang kaya dengan umur pendek? Nanti kalau mereka ngobrol di meja makan, cerita bisnis, cerita duit, cerita mobil, aku apa yang mau kuceritakan? Sehari 2 hari lama-lama kumat jantungku, mati aku. Jadi ternyata tak semua laki-laki itu matri, tapi kebanyakan perempuan. Tengok-tengok perempuannya juga. Mudah-mudahan anak ibu yang laki-laki punya jodoh istri yang baik-baik, solihah-solihah. Jangan ibu jodohkan dia sama anak orang kaya karena ibu tengok hartanya banyak, menderita nanti dia. Biarkanlah dia menikah dengan orang yang dia sukai, dia cintai. Yang penting taat baik agamanya, dihormatinya anak ibu, dijadikannya sebagai kepala rumah tangga, panglima di dalam rumah. Jangan sampai mentang-mentang dia anak orang kaya, disuruhnya anak ibu ngepel. Bang, aku mau pergi arisan, tolong kau pel lantai, cuci mobil, rawat anak, ganti pampers. Dah abang, kata dia. Neraka jahanam untuk kau mak lampir, bilang. Hari ini ibu boleh senyum-senyum, tapi nanti anak ibu lajang, pasti ibu akan berpikir mencari mertua dia. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Banyak orang di Riau ini namanya Tirmidzi. Ketua MDI Pak Tarmizi Muhammad, Ketua Kepala Kantor Kementerian Agama Jalan Sudirman Pak Tarmizi Tohor. Mungkin di antara ibu ini ada yang nama suaminya Tarmizi, ada anaknya Tarmizi, ada atuknya Tarmizi. Cara membacanya 3, Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Bisa dibaca 3, Tartir Tur. Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Sama dengan Basri, Hasan Basri, Hasan Bisri, Hasan Busri. Bas, bis, bus. Ketiga-tiganya benar. Basri artinya orang Basrah. Basrah satu kota di Irak, bukan Kuansing. Tirmizi orang Termes. Termes kota perbatasan Uzbekistan dengan Afghanistan. Ini Uzbekistan, ini Afghanistan. Perbatasan tuh ada satu kota namanya Termez. Itulah dia kampung Imam Tirmizi. Orang Makkah, Makki. Orang Basrah, Basri. Orang Madinah, Madani. Orang Termez, Tirmizi. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Kampar, Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari dari Batu Basure, ulama besar Kampar. Minangkabau? Mingkabawi. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi, Imam Masjidil Haram. Meninggal tahun 1916. Catat itu. Boleh mengangung-angung. Santri. Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Meninggal 1916. Punya murid namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Membuat pondok pesantren di Candung. Itulah dia Inyak Canduang. Sekarang nama Masjid Raya Sumatera Barat yang di Kota Padang itu namanya sudah berubah menjadi Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Mingkabawi artinya Minangkabau.
Al-rimbo panjangi. Rimbo panjang. Jadi ujung itu artinya itu nama menunjukkan asal daerah orang. Siapa namanya? Tirmizi. Berarti dia berasal dari Termez, perbatasan kota antara Afghanistan dengan Uzbekistan. Panjang umur saya diajak orang mau ke Uzbekistan. Semalam datang ke rumah kayu. Dulu tamu-tamu yang datang disambut di rumah Oma. Sekarang santri sudah pindah semua ke asrama baru. Santrinya pindah, dapurnya ikut pindah. Kalau disambut tamu di sana jauh teh manis, susah bawa. Dipindah ke rumah kayu. Itu maka tamu datang ke situ mudah minum teh manis. Tamu yang datang dikasih teh manis, pahalanya mengalir untuk Oma almarhumah Hajah Rohana. Hitung sedekah makanan. Kalau kebetulan datang pas siang, kasih makan siang. Pas kebetulan datang jam malam, kasih makan malam. Kalau kebetulan datang pagi Rabu, dikasih lontong sayur katupe gulai paku. Niatnya pahalanya sampai untuk almarhumah.